Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh ketua DPP se-Kalimantan Utara. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelantikan Humas Provinsi Kalimantan Utara dan DPC se-Kalimantan Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini kita dipertemukan dalam rangka mengikuti rapat persiapan pelantikan Humas Provinsi Kalimantan Utara. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua teman-teman yang ada di kabupaten kota se-Kalimantan Utara bisa mengikuti rapat ini. Kemudian yang kedua, permohonan maaf Pak Ketua Humas DPW Provinsi Kalimantan Utara sedang dalam perjalanan. Ya, tadi WA saya supaya dilanjutkan rapat ini. Kemudian selanjutnya, demi menghemat waktu, agenda rapat kita pada malam ini adalah persiapan pelantikan DPW dan DPC. Seperti rapat pada hari Minggu yang lalu, bahwa telah kita tetapkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021. Namun pada saat rapat, pengurus DPC se-Kalimantan Utara belum dihadirkan. Makanya pada malam ini kita mengadakan rapat Zoom meeting demi untuk efektifnya waktu, karena pelaksanaan pelantikan ini sudah mepet waktunya, ya maka kita persingkat dengan Zoom meeting saja. Nah, hal yang paling penting mungkin teknisnya saya serahkan ke Pak Ketua Panitia untuk menyampaikan persiapan pelantikan kita ini, apa-apa yang perlu kita bahas pada malam ini. Saya kira Pak Ketua sudah merinci pada saat rapat kita pada hari Minggu, namun Ketua DPC dan jajarannya ya belum tersampaikan. Mungkin pada malam ini demi menghemat waktu kami persilakan ke Pak Ketua Panitia untuk menyampaikan. Disilakan dengan hormat, Pak Amrin. Ya, terima kasih Pak Sekum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KTT bisa dengar suara saya, Pak? Assalamualaikum, KTT bisa dengar suara saya? Malinau? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Bulungan?
Siap, monitor. Assalamualaikum. Silakan Pak. Siap, assalamualaikum. Menukan. Ya, jadi Menukan mungkin belum bergabung. Mudah-mudahan sebentar Menukan bisa bergabung. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketua-ketua DPC, Dimas. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Sekretaris Umum DPW Himas Kalimantan Utara bahwa untuk pelantikan DPW Himas Kalimantan Utara yang sudah kita lama menunggu pelantikannya, dan dari Ketua DPW pada rapat hari Minggu tanggal beberapa hari yang lalu itu sudah memberikan sinyal bahwa tanggal 4 Desember itu tepatnya hari Sabtu dan tanggal 5 hari Minggu adalah jadwal pelaksanaan untuk pelantikan DPW Himas, sekaligus dalamnya dirangkai dengan musyawarah wilayah pertama untuk DPW Himas Kalimantan Utara. Jadi pada tanggal 4 malam itu ada acara pelantikan, pembukaan sekaligus pelantikan. Dan pada tanggal 5 Desember pagi dan sampai siang itu kita agendakan rapat kerja wilayah Paterwil. Untuk itu kami sangat mengharapkan kehadiran dari teman-teman pengurus DPC Kabupaten Kota. Kemudian sesuai dengan anggaran yang ada, kami panitia mengundang 3 perwakilan dari masing-masing DPC yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketiga pengurus ini kami sesuai dengan draft yang ada, yang kami ajukan, itu ditanggung transportasi, kemudian ditanggung akomodasinya, dan konsumsinya selama pelaksanaan kegiatan pelantikan dan rapat kerja DPW Himas Kalimantan Utara. Sekali lagi kami sampaikan kepada ketua-ketua DPC atau yang mewakili pada malam hari ini bahwasanya pelantikan dilaksanakan pada tanggal 4 hari Sabtu, dirangkai dengan rapat kerja wilayah yang pesertanya nanti diharapkan dari masing-masing pengurus DPC itu mengirimkan 3 nama. Jadi bisa saja yang hadir, yang kami undang 3 nama tadi, atau ketua, sekretaris, bendahara, itu bisa nanti menjadi peserta penuh. Akan tetapi jika membawa, mungkin pengurus-pengurus dari DPC ingin membawa teman-teman yang lain, ya kami sampaikan dari sekarang bahwa panitia hanya menanggung 3 saja, ya sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi 3, baik konsumsi, transportasi, dan akomodasi penginapan selama berlangsungnya
kegiatan pelantikan dan rapat kerja wilayah. Mungkin itu dulu Pak Sekum. Nanti kita sama-sama diskusikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari pengurus DPC. Nanti kita sambil rapat kita ini berjalan, nanti kita sambil sama-sama sharing pendapat tentang pelantikan dan rapat kerja wilayah kita. Mungkin itu sementara dulu Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Sekum, Pak Sekjen. Ya mungkin Pak Sekum ini mungkin jaringannya mungkin kurang baik. Ya. Ini mungkin langsung saja mungkin Pak. Itu sudah ada Halo, halo Pak Sekum. Bagaimana Pak Sekum, bisa dengar suara saya? belum dinyalakan Pak mic-nya. Oh iya. Ya, makasih Pak Sudarmin. Sama Pak. Nah, jadi teman-teman pengurus semuanya, kita terima kasih kepada Pak Sudarmin ya, karena pada malam hari ini beliau telah memfasilitasi kita dalam rapat Zoom kali ini. Sambil menunggu mungkin Pak Sudarmin, sambil menunggu mungkin dari Pak Sekum, ya mungkin kita persilakan dulu mungkin yang jaringannya mungkin baik Pak Sudarmin. Ya, kita persilakan mungkin ada yang mau bertanya ya Pak ya. Sambil menunggu Pak Sekum Pak. Baik Bapak Ibu, ini izin kami mau ngambil Pak Sekum, kayaknya tadi ada kendala pada jaringan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan mungkin berupa pertanyaan atau masukan terkait dengan agenda pelantikan kita yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu perwakilan dari DPC untuk memberikan masukan atau saran atau berupa pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Panitia. Bapak Ibu. Atau kita gilir dari Tarakan dulu. Ya, oh ini sudah dari Pak Sekum sudah ada. Ya lanjut Pak Sudarmin, mungkin Tarakan. Tarakan yang mau memberikan masukan atau pertanyaan terkait persiapan kita pada malam hari ini. Ya, KB Bismillah. Dari Tarakan, Ketua DPC Tarakan. Ya, sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Zaidi. Ya, alhamdulillah teman-teman juga baru kemarin mempercayakan saya untuk menjadi ketua untuk di wilayah Kota Tarakan sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena lambat bergabung, kegiatan tadi lagi mengurus sedikit kegiatan. Yang ingin ditanyakan cuman terkait seputar kegiatan, lokasi yang saya belum tahu, kemudian masalah seragam atau mungkin pakaian, apakah ada ditentukan dari panitia
atau hanya bebas pantas atau kita menggunakan batik aja. Tapi mungkin itu dulu. Ya. Terima kasih Pak Ridwan Said. Mungkin langsung dijawab ke Pak. Jadi jawab dulu Pak Sudmin. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, makasih Pak Sudarmin. Assalamualaikum Pak Ridwan. Ya. Jadi terkait dengan tempat Pak Ridwan, kami sampaikan bahwa tempatnya itu di Hotel Luminor, Pak. Luminor, iya, insyaallah yang. Ya. Jadi itu tempatnya. Mohon maaf tadi lupa disampaikan tempatnya, Pak. Iya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan Pak Ridwan, bagaimana dengan pakaian yang akan kita pakai nanti pada saat dilantik? Ya, jadi teknisnya nanti Pak Ridwan, Ketua DPP itu melantik DPW. Kemudian setelah itu DPW melantik DPC. Ya, supaya nanti kelihatan nuansa politis kita. Alangkah baiknya Pak Ridwan kalau semuanya memakai pakaian adat Bugis. Oh, insyaallah. Ya, Iya, ada sombongnya Pak Ridwan kan? Ada baju adat dan ada sarung Pak Sabe. Iya, lipat Sabe, insyaallah. Itu Pak Ridwan. Tapi satu lagi, berarti peserta datang sebelum hari H. Peserta datang pada hari hanya Pak. Artinya tidak bermalam di hotel itu. Bermalam. Kan Bapak Ridwan kan datang tanggal 4. Iya. Ya, malamnya kan pembukaan Pak Ridwan. Oh, iya. Jadi tanggal 5 itu baru rapat kerja wilayah. Jadi bermalam satu malam Pak Ridwan. Bermalam satu malam, iya. Berarti Jumat sore kita datang, kegiatan Sabtu sampai Ahad. Ya, Sabtu datang Pak Ridwan. Oh, iya. Ya, Sabtu siang itu sudah check-in di hotel Pak Ridwan. Oh, iya, insyaallah. Ya, kami langsung tanggung makan siang Bapak Ridwan. Ya, kemudian penginapan dan besok paginya. Begitu Pak Ridwan. Iya. Tapi berarti artinya kalau ada teman-teman yang mau ikut dari Tarakan, cuma 3 yang ditanggung akomodasinya Ya, 3. Semuanya yang dia tanggung itu akomodasi, transportasi, konsumsi. Yang 3. Oh, iya. Jadi kalau ada teman-teman juga yang mau ikut, ya mungkin bisa tanggung sendiri mungkin Pak Ridwan. Oh, artinya sebagai penggembira kapan Ya, karena di anggaran kami ini hanya bisa menanggung 3 orang saja. Oh iya, insyaallah. Mungkin juga begitu baik Pak, supaya untuk memeriahkan kegiatan kita. Artinya ini saran saja. Selain dari 3 undangan itu, mungkin bisa dari setiap DPC membawa anggotanya, tapi mungkin ditanggung sendiri. Ya. Jadi ada bentuk partisipasinya. Ditanggung sendiri, ya. Iya. Jadi artinya supaya memeriahkan kita punya acara. Ya. Ya bagus juga Pak. Ya, artinya juga. Saran saja. Tidak apa-apa kalau ada dari Tarakan mau datang juga, tapi mohon maaf kami tidak bisa menanggung semuanya Pak Ridwan. Iya, baik, saya paham. Iya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan Saidi dari DPC Tarakan. Mungkin sudah cukup tadi ya Pak Ridwan ya. Nanti mungkin kalau sebentar masih ada yang perlu penjelasan nanti bisa ditanyakan kembali Bapak. Baik, dari Tarakan sudah, sekarang kita beralih ke Malinau barangkali. Silakan dari Malinau untuk memberikan beberapa masukan saran atau pertanyaan terkait agenda kita pada tanggal 4 nanti. Ada dari Malinau? Pak Andi Sakir ya, dari Malinau kayaknya.
Lewat. Silakan Pak. Kalau di input dulu Pak, diaktifkan dulu ininya. Oh iya. Ya, silakan Pak Andi Sakir. Oke, terima kasih Pak Sekum. Sabe, ya saya ini hanya sendiri dari Malinois mewakili teman-teman ini karena ada kesibukan yang tidak bisa tertunda Pak. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak ya. Halo? Ya lanjut Pak, lanjut. Oh iya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini sekedar saran aja Pak. Nah ini kan berkaitan dengan waktunya ini Pak, tanggal 4 dan tanggal 5 Pak ya. Ya, halo? Lanjut Pak, lanjut. Oke Pak ya. Nah, apakah itu waktunya itu apakah memang sudah fix atau mungkin masih bisa berubah atau gimana? Karena kami terus terang aja dari Malino ini kalau tanggal 4 dan 5 itu kayaknya ini ada kesibukan di sini Pak. Jadi mohon mungkin dipertimbangkan dulu waktunya, kalau memang bisa diundur ya terima kasih. Nah kalau toh memang tidak bisa sama sekali ya apa boleh buat, ya kami ikut aja. Tapi nah kebetulan juga ini teman ini untuk bendahara dan sekretaris ini ada halangan untuk hadir kalau tanggal 4 dan 5 ini. Nah kalau bisa ya ini kan baru direncanakan Pak ya, belum keputusan kan. Nah untuk sementara mungkin itu dulu Pak, masalah waktu dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Sudarmin. Ya, untuk Pak Andi Sakit. Ya, jadi untuk jadwal atau waktu ini bukan rencana lagi Pak Syakir, karena Ketua DPW ini sudah memberikan sinyal ya, supaya dilaksanakan di tanggal 4 dan 5. Karena kita ini sudah sangat terlambat Pak. Karena pelantikan ini seharusnya sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya. Malah sudah kami rencanakan itu sejak bulan 5 Pak Andi Sakir. Tapi baru bisa terlaksana di bulan Desember. Nah, kemudian ini pun juga kami sudah apalagi namanya koordinasikan dengan Pak Bupati Sinjai sama Ketua DPRD. Awalnya itu kami di tanggal 27 Pak Syakir. Itu kami tetapkan itu tanggal 27, tetapi ketika kami hubungi Pak Bupati Sinjai, karena kami mengundang beliau di acara pelantikan nanti, waktu beliau tuh bisanya itu di tanggal 4 dan 5. Ya, di tanggal 27 itu beliau tidak bisa. Sementara kita sangat mengharapkan kehadiran Pak Bupati dan Ketua DPRD Sinjai. Ya. Kemudian dari Ketua DPP juga itu sangat merekomendasikan di tanggal 4 dan 5. Jadi atas pertimbangan itulah Pak Akhir, ya, jadi kami menetapkan itu Ketua DPW di rapat kemarin sebelum rapat ini itu menetapkan tanggal 4 ya, dan 5. Jadi kami mengalah dari tanggal 27 menjadi tanggal 4 karena menyesuaikan dengan waktu Pak Bupati Sinjai dan DPRD Sinjai Pak. Jadi kami sangat berharap sekali dari Kabupaten Malinau itu hadir di dalam pelantikan nanti, supaya tidak ada lagi Pak nanti pelantikan di kabupaten kota setelah kami dilantik. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi sekalianlah bisa dilantik bersama di kota Tanjung Selor seperti itu Pak Zakir. Jadi nanti agenda kami ke kabupaten kota itu tinggal silaturahmi saja ke kabupaten kota Pak. Karena memang ada programnya Himas, DPW Himas ini ada silaturahmi ke kabupaten kota. Jadi tidak ada lagi pelantikan misalnya di kabupaten kota. Itulah harapan kami Pak Zakir, mudah-mudahan ya, Pak Zakir dan teman-teman bisa mempertimbangkan kembali
supaya bisa hadir bersama kita di sini untuk sama-sama dilantik, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, Pak Zakir ya. Oke, Terima kasih, Pak. Ya, ya Pak. Oke, terima kasih atas infonya Pak. Ya, insya Allah Pak, kami usahakan untuk hadir. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Oke, dilanjut Pak. Ya, terima kasih, Pak Zakir. Baik, Ya, terima ya. kasih Pak Andi Sakir atas masukannya, saran dan pertanyaannya. Selanjutnya kita ke Kabupaten Nunukan. Nampaknya tadi ini belum masuk ya DPC Nunukan. Pak Ahmad Syahroni. Mas Farani Tarakan, Pak. Tarakannya. Atau Bulungan dulu, ada Pak Amir. Silakan Pak Amir. Pak Amir. Siap. Ya, siap. Lanjut. Siap, Pak. Silakan Pak. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya, Pak. Videonya. Videonya Pak Amir. Oh, maaf Pak, kami lagi di luar nih. Mohon maaf karena wilayah posisi kami sekarang jaringan kurang bagus di dalam rumah. Jadi mohon maaf. Untuk sementara kami tidak bisa tampilkan video karena kami di luar rumah ini, Pak. Oh ya. Ya. Mohon maaf, kami di sebelumnya kami minta maaf karena kami di luar Kalimantan. Jadi mungkin komunikasi lewat ini mungkin ada kegangguan. Jadi mohon maaf untuk sementara video kami tidak bisa tampilkan karena ini di depan rumah nih, Pak. Oh iya. Mungkin langsung aja Pak, berkaitan dengan pelantikan kita sesuai dengan jadwal rapat pada malam hari ini bahwa rapat rencana pelantikan DPW dengan DPC se-Kalimantan Utara tentu karena ada jadwal yang sudah ditetapkan, tentu kami dari DPC Bulungan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan teman-teman yang selama ini menggagas rencana ini. Pada akhirnya ada jadwal yang dipastikan yaitu tanggal 4. Kalau dari kami dari DPC Bulungan mungkin kurang lebih dengan masukan dari Ketua DPC Tarakan, cuma kami dari Bulungan ingin mengusulkan kalau memang ada jalannya untuk ditambah peserta yang ditanggung itu dari 3, kalau bisa dijadikan 5, karena yang 3 itu hanya unsur ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau memang ada jalannya untuk kalau bisa ada unsur pembina 1 yang ditanggung dengan anggota Himas yang ada, alhamdulillah. Tapi kalau memang ini berdasarkan rencana anggaran dan tidak bisa dirubah, kami hanya berharap paling tidak kalau memang dia tidak bisa kita tanggung akomodasinya, paling tidak fasilitas yang kita siapkan lah panitia di sana, paling tidak itulah fasilitas supaya teman-teman yang tidak ditanggung oleh panitia dia tidak bingung mau kemana menginap, walaupun pada akhirnya DPC sendiri yang bayar, paling tidak kita menyediakan itu. Yang kedua, kalau bisa transportasi kalau bisa ditanggung lah, karena teman-teman dari jauh tentu bingung juga mau pakai kendaraan siapa. Saya kira mungkin kalau hanya transportasi mungkin tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran dari teman-teman panitia. Yang ketiga barangkali Pak, jauh sebelum hari hanya mungkin susunan acara dan sebagainya mungkin lebih awal kita sampaikan ke
peserta. Untuk sementara barangkali begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Pak Amir DPC Bulungan, langsung bisa ditanggapi Pak Ketua. Terima kasih Pak Sudarmin. Terima kasih Pak Amir. Ya, jadi yang pertama untuk Pak Amir, ya tadi disampaikan tentang susunan kegiatan pelantikan ini. Ya Pak, dalam waktu dekat ini ya teman-teman koordinator itu yang membidangi masalah acara itu nanti dan sekretariatan itu dalam waktu dekat ini akan mengirimkan undangan Pak Amir ke semua undangan yang sudah kita list ya. Ada lebih banyak undangan kita akan berikan nanti, masuk Pak Bupati Sindai, DPR, Ketua DPP, DPW, provinsi lain. Insya Allah kita akan edarkan undangan, dan di dalam undangan itu sudah tercantum Pak Amir dan teman-teman pengurus DPC lainnya sudah tercantum semuanya, susunan acaranya semua ada di dalam itu di undangan. Ya, itu yang pertama untuk susunan kegiatan nantinya. Insya Allah Pak Amir kita akan kirimkan secepatnya undangan itu. Kemudian yang kedua menyangkut dengan penambahan daripada biaya tadi seperti transportasi dan akomodasi untuk 2 orang tambahan selain yang 3 orang tadi yang ditanggung. Ya mungkin saya tidak bisa berbicara banyak ini Pak Amir untuk ini karena RAP yang kita sudah susun ini untuk kegiatan pelantikan ini sudah klop 3 yang ditanggung saja. Nah, saya bingung lagi nanti Pak Amir kalau misalnya carikan di anggaran mana. Nah, untuk menambahkan yang penambahan personil tadi. Ya, mudah-mudahan lah. Saya berharap sekali teman-teman dari pengurus DPC Kabupaten Kota, ya, saya harap partisipasinya kalau misalnya memang ingin meramaikan di Tanjung Selor, ya mohonlah sumbangannya juga untuk bisa hadir tanpa dibiayai oleh panitia pelantikan DPW Himas. Ingat anggarannya yang tadinya kita minta itu Pak, untuk diketahui pengurus DPC, kita minta itu 1 miliar. Kemudian kita revisi lagi 500 Pak. Dan terakhir itu kita diminta untuk membuat RAP yang baru itu hanya 300 Pak. Jadi yang disetujui itu 300 saja. Ya, jadi mungkin saya agak bingung juga Pak Amir, mungkin kalau misalnya mencarikan anggaran di mana lagi karena sudah ada pos-posnya semua, anggaran-anggaran yang telah kita ajukan ke Biro Kesra Pak. Mungkin bisa dipahami dan dimaklumi oleh teman-teman pengurus yang ada di DPC Kabupaten Kota. Mungkin itu saja Pak Amir, Pak Sudarmin. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada tanggapan lagi Pak Amir atau gimana? Baik, terima kasih Pak. Mungkin maksud saya Pak Amri, Pak Ketua Panitia, kalau memang akomodasi dan yang lainnya itu tidak bisa dirubah, mungkin aja kami minta Pak Ketua Panitia transportasi ketika dia dari pelabuhan ke tempat barangkali, karena mungkin itu tidak terlalu mengeluarkan biaya, sekalian kita jemput umpamanya ketua sekretaris DPC Tarakan umpamanya, ya paling tidak kita ambillah teman-teman yang ada bersama mereka, mengantar ke hotel yang dia tuju masing-masing, walaupun
Jangan sampai hanya karena persoalan karena tidak ditanggung, teman-teman dari Tarakan kita tinggalkan begitu saja. Jadi mungkin walaupun dia tidak ditanggung, paling tidak transportasi dari pelabuhan ke tempat hotelnya, kalau bisa kita apa namanya, kita tanggung lah atau kita fasilitasi. Mungkin begitu maksud saya Pak Ketua. Cukup Pak Amir. Ya, siap. Ya, jadi langsung Pak Ketua dijawab. Ya, terima kasih Pak. Kalau misalnya permintaan Pak Amir dari pelabuhan Speed Tanjung Selor ke hotel, saya kira tidak masalah Pak Amir. Itu bisa diatur itu, tidak masalah. Jadi kalau penambahan itu dari pelabuhan Speed Tanjung Selor ke hotel atau misalnya kembali lagi nanti diantar lagi, tidak masalah Pak. Ya, jadi kalau itu tidak masalah, itu bisa di cover itu. Ya, terima kasih Pak Amir. Siap itu Pak Amir, siap. Baik, cukup Pak Amir. Mungkin satu lagi Pak, barangkali tambahan. Mungkin kalau minta difasilitasi lah untuk dibantu untuk cari hotel di mana ada yang dekat dari kegiatan yang teman-teman yang di luar tanggungan panitia barangkali. Supaya teman-teman dari Tarakan tidak bingung bilang hotel mana yang ada. Jadi mungkin panitia bisa mengarahkan teman-teman yang tidak ditanggung. Oh, di situ kami sudah sampaikan. Kalau memang ada yang mau, ya kita arahkan ke situ barangkali. Itu yang barangkali Pak Ketua. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Ketua. Ya, kami siap Pak Amir. Kalau misalnya nanti ada koordinasi dari mungkin kami juga akan koordinasi dengan pengurus-pengurus DPC Kabupaten Kota. Jika ada tambahan personil, nanti misalnya kalau misalnya mereka minta dicarikan hotel, kami akan fasilitasi itu Pak. Akan fasilitasi hotelnya di mana, akan kami carikan hotel-hotel yang terdekat lah dengan kegiatan kita. Ya, siap Pak Amir, siap. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi selanjutnya kami berikan kesempatan kepada DPC Kabupaten Tanah Tidung. Silakan Bapak Ibu yang mewakili DPC Tanah Tidung. Saiful Amran kah, Pak? Pak Sie Syarifah. Adakah dari DPC Tanah Tidung? Ibu Ardianti, oh iya, Ibu Ardianti SPD. Silakan Bu Ardianti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya kan selaku tim konsumsi ini mungkin cuma ingin memperjelas, minta penjelasan dari Ketua Panitia terkait konsumsinya nanti itu untuk makan beratnya dan kopi break dan snacknya itu apakah maksudnya itu satu paket dengan hotel, maksudnya hotel sudah menyiapkan atau bagaimana? Apakah prasmanan atau bagaimana? Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Dari Ibu dari panitia atau dari DPC? Atau bisa langsung ditanggapi Pak Amrin? Pak Ketua. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Ardianti. Ya, jadi ini dari panitia konsumsi Pak. Oh ya, siap. Jadi apa yang ditanyakan tadi, ya, mungkin saya perlu jelaskan kembali. Untuk konsumsi, yang pertama Pak, ini kan terdiri atas dua ini, konsumsi dan snack.
Jadi kalau snack itu ditanggung oleh hotel dengan coffee break-nya. Itu include Pak di dalamnya. Jadi ruangan yang kita pakai itu include di dalamnya itu snack dan coffee break-nya. Ya, itu sudah kita sudah ikut itu di dalamnya. Kemudian untuk konsumsi berupa makan, ya itu tidak ditanggung hotel, tetapi kitalah yang menyediakan. Misalnya makan siang serta penuh, makan siang, kemudian tamu VIP, kita tanggung, Bu. Ya, kita tanggung. Nah, caranya kita tidak bawa ke hotel, karena kalau kita bawa ke hotel kita kena cas. Oleh karena itu kita menyediakan makanannya itu berupa kotakan. Ya. Adapun misalnya kalau peserta penuh dan VIP, ya, itu tidak diajak oleh gubernur ke Rujab, maka kitalah yang membawa mereka untuk makan di restoran yang sudah rekomendasi oleh Pak Ketua DPW. Itu berupa prasmanan karena di restoran. Ya, adapun teman-teman yang lain, panitia dan segala semuanya, itu cukup dengan nasi kotak. Ya, nasi kotak teman-teman semuanya. Tapi untuk VIP, untuk tamu peserta penuh, ya seperti teman-teman dari DPC, pengurus DPC, pengurus DPW, DPP, Bupati dan Ketua DPR Sinjai, itu nanti konsumsinya itu kita arahkan ke satu restoran atau warung makan yang direkomendasikan oleh Pak Ketua. Dan ini nanti kita akan finalkan pada saat kita rapat yang kedua pada hari Kamis. Nanti kita akan sinkronkan semuanya, Ibu, masalah konsumsi dan ruangan tadi yang sudah include dengan coffee break dan snacknya. Nanti kita akan finalkan di rapat yang kedua nanti, pemantapan yang kedua pada hari Kamis. Malam Jumat kita akan rapat lagi, panitia rapat lagi untuk memantapkan lagi persiapan pelantikan kita. Ya, mungkin begitu Pak Sudarmin, Ibu Ardianti. Baik, Pak Ketua. Ada tanggapan Bu Ardianti? Ya, izin lanjut bertanya lagi Pak. Silakan. Ya. Tadi kan kalau transportasi dari pelabuhan itu kan ditanggungkan Pak ya, kecuali uang transportasinya tadi kan, tapi tidak disinggung masalah makannya ketika misalnya peserta itu lebih daripada 3, karena kan yang ditanggung itu cuma 3 kan. Nah kalau misalnya ada dari masing-masing kabupaten itu membawa lebih dari 3, nah itu untuk konsumsi bagaimana? Apakah ditanggung oleh panitia atau bagaimana khusus konsumsi Pak? Terima kasih banyak. Langsung Pak Ketua. Ya, terima kasih Ibu Ardianti. Ya, nanti cair saja Bu kita nanti, ya kan. Kalau misalnya nanti personilnya juga tidak terlalu banyak, ya kan. Ya, nanti ya enggak apa-apa lah kita tanggung. Tapi kalau personilnya sangat banyak, ya mungkin kita tidak bisa menanggung semuanya. Tapi kalau personil nanti kita lihat, kita koordinasi dengan pengurus kabupaten kota. Kalau misalnya satu kabupaten kota itu mengirimkan 2, insya Allah Bu, kita akan usahakan konsumsi mereka. Tapi hanya kita tanggung konsumsi saja. Tetapi kalau penginapan, mungkin tidak. Ya, tetapi kalau konsumsi, kalau personilnya hanya 2 satu kabupaten kota yang datang, insya Allah nanti kita akan usahakan untuk konsumsi. Ya. Terima kasih Ibu Ardianti. Nanti kita sambil jalan kita cair saja. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik. Bu, ya Bu. Ya. Ardianti, Pak Ketua. Kita lanjut ke KTT tadi. Silakan Bapak Ibu dari KTT. Tanah Tidung. Atau kalau tidak ada dari
Nunukan. DPC Nunukan. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya kurang begitu mengenal Bapak Ibu, jadi tidak tahu yang dari Nunukan dan KTT. Atau gimana Pak Ketua, kita lanjutkan ke secara umum? Atau Ya, lanjut Pak, lanjut Pak Sudarmin, lanjut. dari keseluruhan dari yang hadir pada malam ini mungkin ada masukan atau pertanyaan atau saran, silakan. Silakan Bapak Ibu. Biar lebih mantap kita punya pembahasan pada malam hari ini. Bu, mungkin dari Bu Ji Syarifah. Belum di input kayaknya, Bu. Belum diaktifkan mic-nya. Bu Ji Syarifah. Ibu Ji Syarifah belum diaktifkan. Atau Pak, ada lagi dari Pak Amir tadi? Masih di raise hand tadi anunya itu, Bu Syarifah. Kayaknya dia mau bertanya atau masukan. Atau ada yang lain lagi Bapak Ibu? Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah, panitia termasuk panitia. Saya hanya ingin memberikan saran atau masukan dan beberapa tanggapan karena mungkin rapat sebelumnya tidak sempat hadir dan saya lihat hasil rapatnya rupanya sudah ditetapkan tanggal 4-5 bulan Desember yang kemudian pelantikan DPW bersamaan dengan semua DPC yang ada di Kalimantan Utara. Untuk masukan dari saya, menurut pertanyaan tadi dari Tarakan, saya mungkin sedikit agak menanggapi juga mengenai masalah apakah boleh perwakilannya lebih dari 3. Menurut saya rasa boleh aja lebih dari 3. Hanya saja tadi sudah disampaikan sama Ketua Panitia kalau yang ditanggung itu cuma 3, baik itu akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Jadi saya rasa itu sudah cukup 3, tinggal kembali masing-masing DPC bagaimana memfungsikan akomodasi atau itu bagaimana, apakah temannya mau diikutkan. Karena saya juga tidak paham untuk akomodasi yang di tiap DPC yang ditanggung 3, apakah itu termasuk 3 kamar. Kalau memang itu 3 kamar, itu kan bisa mungkin nanti baku atur dari masing-masing DPC. Siapa tahu dalam satu kamar bisa berdua, kalau memang dia berlima. Ini kan mungkin yang terkendala hanya masalah transportasinya, tapi transportasi kayaknya itu yang paling berat itu mungkin dari Nunukan. Saya rasa, karena kalau mungkin ada 5-3 orang. Karena kalau menurut pertanyaan tadi dari DPC Kota Tarakan itu, apakah boleh lebih dari 3 itu? Saya rasa harusnya boleh, karena kenapa? Itu ada pelantikan DPC juga. Saya belum tahu bagaimana teknisinya. Setelah pelantikan DPW, kemudian DPW melantik DPC, apakah nanti pelantikan DPC itu hanya yang 3 orang tadi itu yang undangan itu yang dilantik seperti itu dari DPW. Saya tidak paham bagaimana teknisinya nanti karena mungkin itu diserahkan bagian seksi acara. Yang kedua mengenai masalah Malinau. Ada kemungkinan Malinau tidak bisa hadir pada saat tanggal yang ditentukan. Saya rasa ini ada
adalah kesempatan buat DPC Malinau dikasih kemudahan. Pengennya DPW pelantikan itu sekaligus dengan DPC. Namun kayaknya kalau DPC Malinau tidak sanggup hadir itu, saya rasa bukan sesuatu yang wajib sih dan untuk datang. Yang penting suatu saat dia juga sanggup membuat sebuah acara untuk pelantikannya diri sendirinya. Itu saya rasa. Yang kedua mengenai masalah itu penambahan tadi untuk konsumsi, kalau memang melebihi dari 3, tinggal kita pastikan aja, kita kasih kesempatan ke setiap DPC menyampaikan berapa sih sebenarnya bisa hadir 4 hari sebelumnya. Seandainya anggaplah dari Tarakan dia mengatakan saya bisa mungkin kemungkinan 5 orang yang bisa hadir. Saya rasa untuk kalau konsumsi tidak seberapa lah. Saya rasa. Jadi itu mungkin dulu tanggapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Langsung Pak Ketua bisa ditanggapi masukan dari Pak Abdullah. Pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Lamin, Pak Abdullah. Jadi terkait dengan akomodasi masalah penginapan tadi, apakah masing-masing ketua DPC, kemudian sekretaris dan bendahara itu apakah masing-masing satu kamar? Ya, jadi saya langsung jawab saja sesuai dengan dirap kita ini. Untuk ketua pengurus DPC kabupaten kota, 5 kabupaten kota, ya itu kami siapkan 10 kamar Pak. Kalau 10 kamar berarti apalagi namanya yang terisi, ya karena ada penambahan dari sekretariat, jadi kami berharap 1 kamar itu diisi oleh 2 orang, ya. Jadi tidak 1 kamar 1 orang, ya karena mengingat keterbatasan anggaran kita, ya. Tapi kamar yang kami apalagi namanya yang kami pesan di Hotel Luminor itu adalah kamar yang luas Pak. Jadi cukuplah kalau misalnya 1 kamar itu 2 orang, karena kita tipe deluxe ini Pak yang kita ambil, yang besar tipenya. Ya, jadi sama dengan tipe yang kita persiapkan untuk Pak Bupati, kita persiapkan untuk Ketua DPP sama. Akan tetapi untuk pengurus DPC kami hanya bedakan di personilnya di dalam 1 kamar itu. Nah 1 kamar itu untuk pengurus DPC itu 2 orang, 2 orang begitu. Ya. Kemudian pertanyaan dari Paula tadi menyangkut masalah teknisnya. Apa tadi yang ditanyakan pelantikan DPC? Ya betul. Ini kita adopsi Pak. Kita adopsi dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya sudah ketemu dengan sekjennya di sana, di Kendari langsung, dan memang direkomendasikan oleh Ketua DPP untuk mengadopsi kegiatannya yang di Kendari, karena persis sama, karena kita juga ada pelantikan DPW sekaligus pelantikan DPC. Nah, teknisnya ketika pelantikan di DPC, karena ruangan di Luminor itu Pak tidak terlalu besar. Oleh karena itu nanti yang dilantik itu perwakilan saja. Jadi masing-masing DPC itu 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena kita tidak mampu untuk sekaligus melantik seluruh personil dari DPC, mengingat ruangan kita itu yang terbatas. Ya, begitu juga dengan DPW, tidak semua pengurus DPW itu nanti dilantik di atas, tapi ada perwakilan saja nanti sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Ketua DPP dan Sekjen DPP. Itulah nanti Pak yang dilantik, mengingat apalagi namanya ruangan kita yang
terbatas. Mungkin begitu Pak Ketua, Pak Abdullah. Bagaimana Pak Abdullah? Apakah masih ada? Silakan. Sudah cukup Pak dipahami, karena ini saya hanya untuk mempertanyakan bagaimana juga biar setiap DPC mendengar bagaimana teknisinya seperti apa nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Selanjutnya dari Pak Ridwan Saidi. Silakan Pak Ridwan. Iya, tapi terima kasih Pak. Cuman mau perjelas saja. Artinya kan tadi kalau saya tidak salah tangkap, 3 orang yang mewakili ini difasilitasi akomodasi dan penginapannya. Nah, yang pertanyaannya begini, kami pengurus di antara kami itu kan ada perempuan. Apakah kami mendapatkan kamar yang terpisah atau kami digabungkan jadi satu? Tapi mungkin itu Pak. Iya. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, jadi terima kasih Pak Ridwan. Ya, berdosa kami Pak kalau kami mau gabungkan itu. Ya, jadi nanti kami lihat situasi Pak Ridwan, karena dari Nunukan itu juga ada perempuan. Nah, mungkin dari Tarakan dan dari Nunukan yang perempuan juga gabung Pak. Nah, tapi kalau ada satu saja perempuan lebihnya, insya Allah kami akan fasilitasi satu lagi kamar Pak. Ya, supaya tidak bergabung, karena berdosa saya Pak kalau menggabungkan nanti. Ya, tapi satu lagi Pak. Artinya boleh dong, artinya daripada mungkin ini berarti bisa saya tambah lagi mungkin 1 orang biar dia nginep di situ sama-sama, tapi akomodasi dari sini misal tiket kami yang tanggung. Boleh nggak seperti itu kira-kira Pak? Nanti kita lihat Pak Ridwan, kalau misalnya memang misalnya peserta perempuan itu katakanlah misalnya kalau 2 saja berarti pas Pak, tetapi kalau lebih dari 2 berarti kami harus tambah 1. Ya, nanti kita makanya nanti kami ada koordinasi dengan pengurus DPC. Ya, siapa-siapa yang hadir. Nah, dari situ kami akan tahu bahwa personilnya dari Tarakan perempuan berapa, laki-laki berapa, ya kan Pak. Nah, nanti kita hitung Pak kamar. Tapi yang kami siapkan sekarang ini, ya itu dengan sekretariat itu ada 10 kamar Pak yang untuk DPC. Mohon maaf Pak Ridwannya, karena kami bedakan pengurus DPC dengan tamu VIP Pak. Kami mohon maaf ya karena keterbatasan anggaran. Kami maunya semuanya itu 1 kamar 1 orang, tetapi keterbatasan anggaran Pak Ridwan. Tetapi fasilitas yang ada di dalamnya Pak sama Pak. Fasilitas yang ada dalam kamar sama. Kalau Luminor itu saya insya Allah paham karena kemarin sempat juga di situ ada acara di Luminor. Ya, siapa Ridwan, siap. Iya, artinya insya Allah lah kami menyerahkan sepenuhnya dengan tim panitia dan insya Allah kami berharap pastilah panitia memberikan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Jadi insya Allah kami percayakan. Ya itu saja Pak. Pak Ridwan. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Pak Ketua. Mungkin masih ada dari teman-teman panitia. Sedikit Pak. Dari KTT dan Nunukan belum ada yang memberikan saran, masukan dan pertanyaan ini. Apakah ada atau tidak ada ini Pak Ketua? Pak Ketua. Ya. Kalau tidak ada ya kita lanjut lagi ke Bapak Ibu yang mau memberikan saran, masukan, tanggapan. Sedikit Pak, bisa masukkan. Tri. Ya. Ya, bendahara. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Mas Tri dari Bendahara Panitia Pelantikan. Mungkin masukan Pak yang dimaksud tadi dari Tarakan itu bahwa kalau misalnya bawa perempuan itu mungkin bisa melaporkan kepada panitia bagian di akomodasi atau di hotelnya berapa anggotanya ikut perempuan, dan baik dari Nunukan, KTT, Malinau berapa perempuan, berarti nanti bisa digabungkan antara perempuan ke kamar, bisa berdua dalam 1 kamar, itu mungkin maksudnya tadi.
Terus di setiap acara kalau bisa Pak, kegiatan ataupun kegiatan apa saja, tolong kayak nota-nota tolong difoto dan tempatnya yang bisa ambil, biar nanti saya pas anggaran untuk melaporkan itu enak melaporkannya ke Kesra. Karena itu adalah hal yang sangat penting bagi saya untuk di kepanitiaan. Mungkin seperti itu Pak yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Ini bagian penting di acara kita. Tanpa Pak Masri ini tidak berjalan maksimal ini. Silakan Pak Ketua ditanggapi. Kalau ada yang bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Masri usulannya. Ya, insya Allah Pak, nanti kita akan koordinasi dengan pengurus DPC Dimas Kabupaten Kota tentang personil yang akan menjadi peserta penuh di dalam baik pelantikan maupun rapat kerja wilayah. Nanti kita koordinasi ke sana kembali. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disebutkan oleh Pak Masri tadi, itu betul sekali. Jadi mohon kepada teman-teman panitia, mungkin saya tegaskan saja bahwa setiap kali ada pembelian, ada kegiatan yang menyangkut tentang dana, jadi dari bendahara tadi sudah meminta kita semua supaya ada bukti tentang apa yang kita belanjakan, baik itu berupa nota maupun foto. Jadi apa yang disampaikan Pak Masri tadi itu betul sekali Pak. Ya, mohon kepada teman-teman yang lain, kita semuanya sama-sama bagaimana caranya supaya pelantikan ini bukan hanya sukses Pak kegiatannya, tetapi sukses juga administrasinya. Itu yang sangat kita harapkan semuanya. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadi awal yang baik bagi kita untuk mendapatkan lagi nanti dana hibah selanjutnya. Karena keberhasilan daripada kegiatan dan administrasi yang baik itu juga menjadi perhatian dari provinsi untuk memberikan bantuan lagi. Mungkin seperti itu Pak Ketua, Pak Sudarmin, Pak Masri, terima kasih. Pak Masri, sudah cukup Pak Masri? Sudah, terima kasih Pak. Sudah cukup Pak. Baik, mungkin ada lagi dari Pak Kilap barangkali. Silakan Pak Kilap. Izin Pak. Pak Amir ya, silakan Pak Amir. Baik, terima kasih yang kedua kalinya barangkali. Mungkin masih terkait dengan akomodasi Pak tentang hotel. Mungkin hampir dengan Pak Ketua ditarakan tadi, mungkin maksudnya barangkali begini Pak. Yang ditanggung panitia dalam satu kamar itu kan ada dua, artinya 2 orang dalam satu kamar. Sekiranya kami dari DPC itu orang yang tidak ditanggung kami bawa masuk di situ. Walaupun dia tidak ditanggung, tetapi jatah kami kan satu kamar 2 orang. Kalau kami membawa yang tidak ditanggung ke dalam kamar itu gimana? Mungkin bisa maksudnya begini Pak, ini kan dalam satu kamar kan ditanggung 2 orang. Umpamanya dari 3 satu DPC 3 orang. Sekiranya kami bawa 5 atau 6 tambahan, apakah kami bisa menggunakan kamar fasilitas itu dengan orang-orang yang tidak ditanggung itu? Mungkin butuh penjelasan di situ Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua dijawab. Ya, terima kasih Pak Amir, Pak Sudarmin. Ya, sekali lagi saya sampaikan Pak, masalah akomodasi ini. Ya, kalau kami dari panitia ini kan Pak, itu sudah memberikan semacam apalagi namanya, bahwa
satu kamar itu 2 orang. Kalau misalnya nanti ada ketua DPC, ya, misalnya mau menambah lagi 2 orang dalam kamar itu, ya itu kami serahkan Pak kepada pengurus DPC yang ada. Ya, kami tidak sampai ke situ Pak. Kami hanya panitia ini sampai kepada bahwa satu kamar itu 2 orang. Ya, jadi mungkin bisa dimaklumi itu Pak, satu kamar 2 orang. Tapi kalau mau menambah di satu kamar itu 3 orang, ya silakan Pak. Kami silakan kepada pengurus asal tidak terganggu kenyamanannya di dalam kamar itu. Ya, mungkin seperti itu Pak Amir, Pak Sudamin. Ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Amir. Siap. Dan penjelasan dari Pak Ketua. Ada Pak Kilap lagi barangkali. Silakan Pak Kilap. Dinyalakan mic-nya Pak Kilap. Belum aktif Pak Kilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi silaturahmi. Pepatah mengatakan maka tak kenal maka tak sayang. Nah, ini sudah berapa kali kita rapat dari awal sampai sekarang. Yang pertama, apakah pada hari hanya itu Pak Gub sudah siap? Yang kedua, undangan dari luar daerah apakah siap hadir? Yang ketiga, dana yang mau keluar itu sudah ada kepastiannya atau belum? Karena mengingat pada saat pelantikan ini nanti semua daerah akan hadir. Yang ketiga, masalah teman-teman tadi masukan-masukan saya menyimak itu sudah betul semua. Cuma kita saling mengingatkan nanti pada saat hariannya itu yang paling khusus adalah transportasi ke hotel dan lain sebagainya. Itu aja untuk tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kilap. Silakan Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Kilap. Ya, Pak Kilap ini wakil ketua ini di pengurus Pak, panitia pelantikan ini sebagai wakil ketua. Ya, luar biasa pertanyaannya. Ya. Jadi yang pertama, apakah Pak Gubernur sudah mengetahui pelantikan ini? Ya, jadi untuk melapor kepada Pak Gubernur, ya kami sampaikan di sini bahwa itu memang sudah direncanakan sudah lama Pak. Akan tetapi ini akhir-akhir ini kami berkoordinasi dengan ajudannya terus ya, bagaimana dan kapan Pak Gubernur bisa ditemui itu kami sudah usahakan mengambil dan tetap kami menunggu dari ajudan kapan bisa ditemui Pak Gubernur karena besok beliau masih ada besok beliau ke Jakarta ya, dan mudah-mudahan dia Pak Gubernur kembali pada hari Kamis sehingga di hari Kamis itu setiap pada celah kami minta kepada ajudan supaya kami bisa menghadap dan melapor kepada beliau. Karena biar bagaimanapun juga Pak Gubernur adalah orang tua kita, Pak Gubernur adalah pelindung kita di Mas, itu ya, kita tetap dan harus melapor dan menyampaikan kegiatan kita yang ada. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman dari daerah atau DPW lain akan hadir? Menurut dari ketua DPP itu ada beberapa DPW itu yang siap hadir dan yang sudah sudah sampai ke saya itu dari DPW Sulawesi Tenggara itu siap hadir 2 dari DPW Sulawesi Tenggara, insya Allah siap hadir. Dan Pak Bupati juga sudah berkoordinasi, bukan hanya dari kami panitia, tetapi juga dari Ketua DPP langsung berkoordinasi dengan Pak Bupati dan DPR, dan beliau berdua
siap hadir di pelantikan kita. Karena beliau juga lah yang meminta tanggal 4 itu dilaksanakan pelantikan. Karena pada tanggal 27 Pak Bupati dan Ketua DPR tidak bisa hadir. Karena terkait dengan kegiatan di Kabupaten Singgai yang padat. Mungkin begitu Pak Sudarmin, Pak Kilap. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bagaimana Pak Kilap? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Lanjutkan. Baik, lanjutkan ya. Jadi saya sudah melanjutkan. Jadi karena sudah ada Passekum ini, mungkin ada juga beberapa tambahan. Jadi selanjutnya saya alihkan kembali. Tadi saya hanya mau lanjutkan karena ada kurang sinyalnya Pak Ketum tadi, sehingga saya ambil alih. Mohon maaf Pak Ketum, Pak Sekum. Jadi silakan dilanjut Pak Sekum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan mic-nya Pak Ketum, Pak Sekum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi karena ada gangguan teknis. Ya, terima kasih banyak Pak Sudarmi yang telah memandu berjalannya acara ini dan Pak Ketua Panitia. Ya, mungkin di akhir rapat kita pada malam ini cuma yang saya simak mulai awal sampai akhir KTT dengan dudukan belum ada suaranya, apakah siap ikut pelantikan atau bagaimana ini? Saya berusaha untuk komunikasi juga melalui telepon, belum berhasil diangkat. Mungkin apakah ada kendala atau bagaimananya. Tapi tadi sore nunukan itu saya komunikasi siap mengirim pesertanya dan ikut hadir rapat bendaharanya. Tapi sempat kayaknya yang tadi itu ada ibu-ibu itu, tapi dia keluar, lupa saya namanya tadi. Ya, jadi tinggal mungkin KTT Pak Iful ini. Ya, Pak Sekum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, KTT. Oh iya, KTT. Saya silakan. KTT. KTT. Ya. Yang paling anu nih. Dari tadi ditunggu Pak. Oh, siap Pak Sekum. Ya. Assalamualaikum. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kesempatan yang diberikan buat kami. Gini Pak Sekum. Mungkin kami dari KTT karena sedikit ada yang seperti yang kemarin kami utarakan di grup, ada konflik internal sedikit. Mungkin secepatnya karena pelantikannya tanggal 4 ya Pak Sekum ya, kalau nggak salah ya. Salah. Ya insya Allah kami koordinasikan sebelum pelantikan. Karena ibaratnya di KTT ini teman-teman kadang kesibukannya ya karena teman-teman sebagian berprofesi banyak petani, kadang kita susah menemui Pak Sekum. Makanya kita susah mengambil juga keputusan yang harus seperti ini kalau memang kita tidak ketemu dengan teman-teman semua, apalagi yang dituakan. Saya tidak berani juga. Jadi tetap harus koordinasi yang betul-betul dengan teman-teman yang kami tuakan di KTT ini. Jadi insya Allah mungkin karena ini masih tanggal 21, masih ada 10 harian lah. Tetap kami koordinasikan kembali Pak Sekum. Tetap kami usahakan KTT hadir ambil dalam acara pelantikan ini insya dan halangan. Mungkin itu aja Pak Sekum, karena ya yang seperti yang saya katakan tadi masih ada permasalahan internal di Himas KTT. Jadi ya seperti itu. Tapi insya Allah sebelum pelantikan kami koordinasi. Ya. Tetap teman-teman ada yang menghadiri itu dari KTT, mewakili KTT.
Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Disilakan diselesaikan di internalnya. Ya. Ya. Dengan Siap. harapan kita kalau bisa 5 kabupaten kota ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Panitia, kalau bisa pelantikannya sama-sama. Ya, seperti usulan sebelumnya karena ingin semua dilantik sama-sama dengan DPW. Ya. Begitu Pak. Ya, mohon dengan hormat dikumpulkan teman-teman bagaimana dimusyawarahkan dengan pembinanya, penasihatnya. Jika memang ada dinamika, ya diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Oh ya, siap. Kami tunggu informasinya sebelum. Ya, kebetulan teman-teman juga karena KTT ini Pak Sekum, karena kadang kita menghubungi secara kadang jaringan karena kebetulan tempat tinggal teman-teman yang dari Sinja ini kebanyakan di perkampungan, di pedalaman yang kayak tidak terjangkau dengan jaringan kadang Telkomsel, jadi kadang kita harus langsung door to door itu Pak Sekum. Iya. Tidak seperti mohon dimaklumi lah karena KTT ini ya masih paling perkembangan kasihan. Iya. Siap. Jadi belum betul. Jadi kadang menyita waktu. Kadang kita via telepon, kadang tidak aktif. Jadi insya Allah tetap itu Pak Sugeng. Kami koordinasikan secepatnya sebelum acara pelantikan. Insya Allah tetap ada yang menghadiri itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Amrin sebagai Ketua Panitia. Ya, terima kasih Pak Sugeng, Pak Saiful Amran di KTT. Siap. Luar biasa Pak Saiful, idenya merlang. Ya, mudah-mudahan Pak, kami sangat berharap Pak Saiful dan teman-teman pengurus di KTT bisa hadir di pelantikan pada tanggal 4 dan mengikuti rapat kerja wilayah pada tanggal 5 Pak. Ya, itu harapan kami dari panitia. Mudah-mudahan tidak ada lagi pengurus kabupaten kota yang tidak dilantik pada saat pelantikan Mas. Nah, ini waktu yang tadi ini yang bisa mengcover semua pengurus DPW dan DPC, sehingga ketika kami datang ke kabupaten kota tidak ada lagi pelantikan tetapi ada silaturahmi saja. Setelah pelantikan kami langsung ke kabupaten kota untuk silaturahmi. Terima kasih Pak Saiful atas itu tadi penyampaiannya bahwa akan hadir di pelantikan. Terima kasih banyak Pak. Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak. Ya. Ini tuh Pak Saiful, Pak Sekum. Bagaimana Pak Saiful? Apa itu Pak? Ya. Enggak terlalu jelas suaranya Pak. Suaranya tadi. Jaringan di sini. Suaranya Pak Amrin maksudnya? Suaranya kayak putus-putus. Enggak jelas. Enggak terlalu jelas suaranya. Jadi intinya Pak Amrin, Pak Saiful bahwa sangat berharap teman-teman di KTT bisa sama-sama dengan kabupaten kota yang lain untuk pelantikan. Ya. Oh iya, insyaallah Pak. Ya. Insyaallah kami usahakan. Ya. Masih tanggal 4 Pak. Silakan. Iya. Insyaallah. Ya, baik Pak Saiful. Terima kasih banyak. Iya. Siap. Iya, sama-sama. Masih ada yang lain sebelum kita tutup rapat kita pada malam ini? Atau masih ada yang tertinggal yang belum kita bahas? Silakan, Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambah dari kabupaten kota yang teman-teman berpikir, ketika mungkin ada penambahan personil, secepatnya mungkin H-4 lah mungkin. H-4 kegiatan itu personil tambahan yang dibuat dari ditanggung oleh panitia itu
disampaikan ke panitia sehingga bisa difasilitasi mungkin hotelnya, mencarikan hotel yang terdekat dari pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga semua teman-teman yang mungkin itu bisa terfasilitasi meskipun tidak kita fasilitasi yang tidak tertanggung itu yang lebihannya. Jadi saya harapkan teman-teman mungkin kabupaten kota bahwa apabila ada di luar dari ditanggung, saya segera disampaikan ke panitia nanti pada saatnya sebelum acara berlangsung sehingga bisa difasilitasi untuk mencarikan hotelnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmi, dengar dengan jelas suara saya? Ya, saya putus-putus saya dengar ini. Jelas. Jelas. Ya? Jelas suaranya. Jelas. Berarti jaringan di tempat saya ini Pak enggak bagus. Enggak jelas apa yang disampaikan Pak Lukman tadi. Oh iya. Oh ya, kalau begitu saya diambil alih ke Pak Ketua Panitia karena saya enggak dengar betul apa yang disampaikan. Kurang ini ya, maksimal jaringan ini memang kurang maksimal. Ya. Jadi saya langsung aja Pak Sudarmin. Ya, langsung aja Pak. Ya, makasih Pak Sudarmin. Siap. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi saya sangat setuju Pak. Ya, apa yang disampaikan tadi, usulan itu, ya semoga pengurus kabupaten kota itu apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi itu bisa menjadi perhatian kita semua supaya semua bisa tervalisasi Pak Sudarmin di pelantikannya. Mungkin saya Pak mungkin tidak bisa mengikuti ini karena saya harus ke Polda ini Pak, ada yang mau jemput di sana. Karena sudah jam segini belum dijemput ini Pak. Ya. Nah, ada keluarga mendaftar di Polda sampai sekarang belum pulang Pak. Nah, mau dijemput. Ya. Berarti kita anggap sudah ini Pak Ketua ya. Pak Segum tadi ya lagi-lagi terkendala jaringan, jadi mungkin kalau malam ini sudah dirasa cukup dari tidak ada lagi yang memberikan masukan atau saran, pertanyaan, mungkin sudah bisa kita akhiri. Bagaimana Pak Ketua? Ya, jadi izin Pak Sudarmin, kalau bisa masih ada nanti yang mau dipertanyakan, itu nanti bisa ditanyakan Pak langsung di rapat yang kita sudah agendakan di hari Kamis Pak. Oh iya, nanti ya di hari Kamis. Jadi baik dari pengurus kabupaten kota, jika ada nanti pertanyaan bisa nanti mungkin di WA, di telepon. Jadi nanti pada saat rapat yang direncanakan pada hari Kamis malam Jumat itu nanti bisa nanti kita sama-sama Pak sharing di sana nanti. Jadi rapatnya nanti apakah offline atau kita rencanakan offline Pak, tapi dari teman kabupaten kota boleh kalau ada yang mau ditanyakan melalui telepon karena kan ada nomor-nomor teman-teman yang panitia kan ada juga di bersama mereka di pengurus kabupaten kota Pak. Ya. Kita offline nanti Pak. Baik Pak Ketua. Ada tadi dengar suara dari Pak Amir. Ya, izin Pak, tambahan. Ya. Silakan Pak Amir. Baik, terima kasih. Mungkin ini tambahan aja barangkali untuk saudara kita di KTT. Mendengar penjelasannya tadi, kami juga selain dari pengurus DPW, kami juga dari DPC berharap teman-teman di KTT itu bisa ikut bersama lah untuk pelantikan. Kalau persoalan internal itu biarkan berjalan sambil dibenahi, karena pelantikan nanti itu hanya 3 orang mewakili dari kabupaten kota. Jadi ketika yang bersangkutan tidak bisa hadir, ya paling tidak ada 3 orang yang bisa mewakili dari KTT. Jadi kalau persoalan internal misalnya silakan bagaimana, silahkan jalan.
tapi tetap ikut pelantikannya nanti. Mungkin itu masukan dari pengurus DPW juga, supaya teman-teman di KTT bisa hadir bersama untuk pelantikan. Yang kedua, mungkin perlu kami sampaikan ke seluruh pengurus DPC, karena di pelantikan nanti itu setelah kita diambil sumpah, kemungkinan ada penyerahan bendera petaka. Kemungkinan masih ada dari teman-teman DPC itu belum memiliki bendera petaka. Jadi jauh sebelumnya mungkin kami sampaikan yang belum membuat bendera petaka ya mulai besok mungkin bisa memesan atau membuat untuk persiapan pelantikan itu. Mungkin itu tambahan Pak Sudarmin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Mungkin ada mau dijawab Pak Amrin, mau ditambahkan atau kita anggap sudah selesai? Ya Pak, makasih. Jadi saya ini mungkin terakhir Pak ya, karena izin mau ke Polda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi betul Pak. Terkait masalah Pataka atau Panji, Himas pada kabupaten kota yang belum memilikinya supaya agar segera membuatnya, karena itu merupakan salah satu alat untuk dipakai nanti pada saat pelantikan Pak. Salah satu kelengkapan daripada pelantikan nanti. Terima kasih Pak Amir sudah mengingatkan kita semua, dan saya mohon izin Pak Sudarmin. Iya Pak. Karena mungkin tidak bisa mengikuti ini Pak selanjutnya, tapi kami tetap membuka diri pada saat nanti rapat yang kedua pada hari malam Jumat Pak. Jawab di sana kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dikemukakan di sini. Terima kasih Pak Sudarmin. Baik. Pak, ya. Terima kasih Pak Ketua atas beberapa jawaban dan penyampaian terkait agenda kita malam ini, yaitu rapat pembahasan tentang persiapan pelantikan DPW dan DPC Himpunan Masyarakat Sinjai yang insya Allah rencana kita laksanakan mudah-mudahan tanggal 4 November 2021. Kita bisa berjalan sukses dan lancar. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti momen yang bersejarah ini. Saya anggap bersejarah ini karena ini yang pertama kalinya kita bisa laksanakan pada tingkat DPW maupun DPC. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat warga Kabupaten Sinjai yang ada di kota rantau di Kalimantan Utara ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 9.49 malam ini, barangkali kita cukupkan pertemuan kita dan kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis. Nanti mungkin jadwalnya akan di-share kembali di di grup WA, grup panitia atau DPW Himas atau DPC Himas Kalimantan Utara. Saya selaku yang membantu kegiatan pada malam ini memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Semata-mata kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini membawa barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, panitia dan utusan dari DPC Kalimantan Utara. Semoga Allah memberikan barakah dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita mengakhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Istirahat Bapak Ibu. Saya dilanjut. Ada tambahan? Ngobrol-ngobrol. Kakak Pak Lukman. Bagi Pak Masri. Ayo dibagi, Bro. Bagi kami masih disijai. Undangannya saya kirim sudah, kalau selesai nanti saya antar ke Pak Bupati. Iya, siap. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih refangansa Pak Giful. Dikasih pangansa Rob. Dikasih pangansa Wita. Ya, mau tahu mungkin kisah iluana tahu orang Madunu. Ula, di mana posisi Ula?